Pernah kebayang nggak sih kalau minuman yang sering kita temui sehari-hari ternyata bisa jadi salah satu kunci buat melawan tantangan kesehatan terbesar di zaman sekarang? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas, apa benar teh ijo bisa bantu kita ngendalin gula darah? Tapi, sebelum kita bahas solusinya, kita harus lihat dulu nih, seberapa besar sebenarnya masalah yang kita hadapi. Diabetes di Indonesia itu bukan lagi sekedar isu, tapi udah jadi ancaman nyata yang dampaknya ke jutaan orang. Coba bayangin angka ini. 21,3 juta. Ini bukan sekedar statistik loh. Ini adalah proyeksi dari WHO buat jumlah penderita diabetes di negara kita di tahun 2030 nanti. Angka ini bikin kita jadi peringkat keempat di dunia. Wah, ini sih benar-benar harus bikin kita semua waspada. Coba lihat deh grafik ini. Cuma dalam waktu 3 dekade, lonjakannya itu drastis banget. Dari 5,6 juta jadi 8,2 juta dan diprediksi bakal meledak jadi 21,3 juta. Ini beneran krisis kesehatan publik yang butuh perhatian super serius dari kita semua. Oke, di tengah semua angka yang bikin khawatir ini, ternyata ada secercah harapan. Dan harapannya datang dari sesuatu yang mungkin nggak kita duga. Pertanyaannya, apa benar cuma dengan minum teh hijau tiap hari kita bisa bantu membalikan keadaan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, apa sih yang bikin teh hijau ini spesial banget? Kekuatan itu bukan sihir, tapi datang dari senyawa-senyawa alami super kuat yang ada di dalamnya. Nah, komponen utamanya ini namanya polifenol, sejenis antioksidan yang kuat banget. Yang menarik adalah, karena teh hijau itu nggak melalui proses fermentasi kayak teh hitam, kandungan polifenolnya jadi jauh lebih tinggi. Disitulah letak potensinya. Kalau kita bedah lagi polifenol ini, ada satu bintang utamanya, namanya ECGC. Anggap aja ini senyawa yang paling aktif dan paling sering diteliti sama ilmuwan. Hampir semua manfaat keren dari teh hijau yang kita omongin itu berkat si ECGC ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih sebenarnya cara kerja senyawa-senyawa di teh hijau ini buat ngatur gula darah di dalam tubuh kita? Ternyata mekanismenya itu canggih banget dan berlapis-lapis. Jadi, teh hijau itu kerjanya nggak cuma satu cara, tapi langsung pakai 4 jurus sekaligus. Pertama, dia bikin sel-sel tubuh kita lebih peka sama insulin, jadi gula darah gampang diserap. Kedua, dia ngerem penyerapan gula di usus. Ketiga, dia ngelawan peradangan yang bikin insulin jadi gak efektif. Dan yang keempat, dia ngelindungin pankreas, pabriknya insulin di tubuh kita. Keren banget kan kerja timnya? Teori sih kedengarannya bagus banget ya. Tapi, gimana dengan bukti di dunia nyata? Yuk kita lanjut dan lihat apa kata penelitian-penelitian yang dilakukan langsung ke manusia. Tapi sebentar, sebelum kita lanjut, ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Di dunia sains, jarang banget ada jawaban yang hitam putih. Banyak banget penelitian yang hasilnya positif, tapi ada juga yang hasilnya macam-macam. Ini penting biar kita dapat gambaran yang utuh dan seimbang. Oke, kita mulai dari kabar baiknya dulu. Ada satu penelitian menarik yang dilakukan di Puskesmas Pangkah. Mereka pengen lihat efek langsung dari minum teh hijau buat pasien diabetes tipe 2. Dan hasilnya, wow, luar biasa. Coba lihat grafiknya. Sebelum minum teh hijau, semua pasien di situ gula darahnya tinggi. Tapi lihat deh, setelah rutin minum teh hijau selama 7 hari, hampir 87% dari mereka gula darahnya jadi normal. Ini perubahan yang signifikan dan cepat banget. Nah, biar adil, kita juga harus lihat dari sudut pandang lain. Ada penelitian berbeda di Puskesmas Mojo Agung. Dan di sini hasilnya ternyata nggak seragam. Ini menunjukkan ceritanya sedikit lebih kompleks. Grafik ini nunjukin kalau 60% pasien memang gula darahnya turun dan itu kabar bagus. Tapi ada 40% lainnya yang gula darahnya malah naik. Loh, kok bisa beda banget ya hasilnya? Ini kan jadi pertanyaan besar. Nah ini dia nih kuncinya. Teh hijau itu bukan pil ajaib. Efeknya bisa banget dipengaruhi sama gaya hidup kita sehari-hari. Hal-hal kayak makanan yang kita makan, kita rajin olahraga atau enggak, tingkat stres, bahkan kualitas tidur. Semuanya itu ikut nentuin apakah teh hijau bisa bekerja maksimal atau enggak. Oke deh, setelah kita tahu sains di baliknya dan bukti-buktinya, sekarang gimana cara praktisnya? Gimana cara kita memasukkan teh hijau ke dalam rutinitas harian kita, tapi tetap aman dan efektif? Jadi, berapa banyak sih idealnya? Kebanyakan sumber setuju di angka 2-3 cangkir per hari. Jumlah segini dianggap udah cukup efektif dan aman kok. Ingat ya, yang penting itu konsisten setiap hari, bukan minum banyak sekaligus dalam satu waktu. Nah, cara minumnya juga ada aturannya nih. Biar manfaatnya maksimal, minumnya jangan pakai gula.
Ya iyalah, kan mau ngontrol gula. Hindari juga nambahin susu karena bisa ngurangin manfaatnya. Terus soal waktu, jangan minum pas perut kosong atau dekat-dekat waktu tidur ya. Paling pas itu diminum di antara jam makan. Pada akhirnya, kesimpulan terbaiknya adalah kita harus melihat teh hijau ini sebagai partner jangka panjang dalam gaya hidup sehat. Ini bukan obat instan ya, tapi ini adalah kebiasaan baik yang kalau kita lakukan bareng sama pola hidup sehat lainnya, bisa banget bantu ngontrol gula darah kita dalam jangka panjang. Setelah kita bedah sainsnya, lihat buktinya, dan tahu panduan praktisnya, sekarang pertanyaan terakhirnya kembali ke Anda. Dengan semua potensi yang dimilikinya, kira-kira secangkir teh hijau bakal jadi bagian dari rutinitas sehat Anda nggak? Coba deh dipikir.